Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Masih bersama saya Dasi Nurdewi di Rantau TV. Keberhasilan pendidikan karakter pada masa pandemi COVID-19 banyak mengalami kendala. Kegiatan pembelajaran di saat ini secara online ataupun daring. Pembelajaran daring pada saat ini sangat membutuhkan kerjasama peran orang tua ataupun pihak sekolah. Pendidikan karakter pada era pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang berdampak sangat kehidupan peserta didik. Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, saya sudah bersama Ibu Nurul Agustini selaku Kepala Sekolah SDN 2 Ardi Mulyo. Ibu Nurul Agustini SPD ini adalah seorang wanita hebat kelahiran Kediri 19 Agustus 1962. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Kartarejasa 1 nomor 23 Candirenggo. Pada tahun 1982 beliau diangkat menjadi seorang guru pegawai negeri. Pada tahun 1997 sampai 2014 beliau menjabat sebagai Ketua KKG Wilbar Gugus 4. Tahun 2014 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Toyomerto. Pada tahun 2016, menjadi Bendahara Kuaran Kecamatan Singosari sampai sekarang. Pada tahun 2017 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Ketua Gugus Sekolah di Wiltim Gugus 9. Dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Sekolah di 2 SD. Belakangan ini kurang lebih 1,5 tahun sampai sekarang. Baik Ibu Nurul Agustini, boleh kita mulai aja wawancaranya? Bisa. Pada pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia di SDN 2 Ardi Mulyo sebelum dan ketika pandemi COVID-19? Ya, pelaksanaannya sebelum pandemi itu untuk pendidikan karakter itu anak-anak itu setiap datang sekolah itu di halaman sekolah berjabat tangan dengan guru-guru, terutama guru-guru yang melaksanakan PIKE, sehingga hubungan antara guru dan siswa merasa erat dan dekat. Itu pembiasaan yang setiap hari. Kemudian Jumat bersih juga, jadi sekitar lingkungan sekolah ini mengadakan Jumat bersih sehingga di halaman sekolah, di dalam kelas juga tidak ada kotoran apapun, sehingga anak-anak sudah terbiasa dalam keadaan bersih. Kemudian juga Jumat amal, setiap Jumat amal sedekah itu seikhlasnya melatih anak untuk beramal. Kemudian memakai baju adat itu setiap hari Jumat sehari minggu ketiga. Jadi anak-anak biar dia mengenal adat istiadat budaya Indonesia. Kemudian juga setiap hari Sabtu itu memakai bahasa Jawa. Emang khusus ya Bu ya? Iya, kebetulan di sini ada mengikuti program pemerintah satu kecamatan itu ditunjuk kebetulan dari SD Ardi Mulyo. Oh iya. Kalau di saat pandemi ini Bu gimana? Yaitu yang prihatin di saat pandemi ini semua kegiatan itu dilakukan secara daring, sehingga anak-anak pelaksanaan itu tidak bisa dilaksanakan di sekolah, tetapi pembiasaan di rumah tetap diadakan. Contohnya dia berdoa sebelum melaksanakan tugas. Itu juga tetap memakai baju seragam karena biar disiplin. Itu ya. Ya, termasuk mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya membantu orang tua, menyapu rumah atau membersihkan, memasak. Nanti jadi dia selain pembelajaran itu juga diperlihatkan untuk kegiatan sehari-hari. Oh iya. Nah Ibu, pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja persiapan yang dilakukan SD 2 Ardi Mulyo dalam menghadapi pembelajaran daring Bu? Ya, materi yang disiapkan yaitu tugas-tugas melalui daring juga, kemudian penilaian juga melalui daring. Oh iya. Selanjutnya ya Bu,
Apa saja sih Bu program-program yang ditetapkan guna terwujudnya pendidikan karakter di SDN 2 Ardi Mulyo saat pembelajaran daring di era pandemi saat ini? Untuk saat program-programnya ya, Iya. program-programnya itu, programnya yang diadakan itu yaitu ya program sebetulnya anak-anak itu materinya terutama ya materinya daring itu juga disiapkan. Kemudian program pembelajaran daring itu juga disiapkan juga ada secara virtual juga, tapi karena itu 100% daring sehingga materi-materi itu sudah dipersiapkan oleh guru masing-masing, termasuk juga guru olahraga, guru agama juga. Jadi walaupun contohnya olahraga itu kan tidak hanya dengan gerakan itu ya, berarti tidak hanya dengan tulisan tapi dengan praktek juga. Walaupun olahraga dari jauh, terus nanti dia di foto ya di WA itu nanti dikirimkan. Kemudian juga iya termasuk program agama itu juga sama, contohnya anak-anak melaksanakan sholat duha itu juga melaksanakan, terus nanti di video itu nanti dikirimkan ke guru agamanya. Oh iya. Baik Bu, selanjutnya siapa saja yang bertanggung jawab memantau lancarnya keberlangsungan pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring? Itu nomor satu yang jelas tetap kepala sekolah yang bertanggung jawab. Kemudian guru kelas dan lagi guru mapel dan orang tua. Itu yang karena saling berkesinambungan, tidak bisa hanya diserahkan ke guru saja, karena apalagi daring itu kan pengawasan juga orang tua yang paling berperan. Selanjutnya Bu, apakah pembelajaran daring ini sudah berjalan efektif sesuai dengan keinginan SDN 2 Ardi? Kurang Mbak, menurut saya kurang efektif karena untuk pelajaran daring ini kurang penjelasan dari guru, kurang diterima oleh anak karena tidak langsung itu, terutama pelajaran matematika itu ya. Kalau anak-anak dari jauh itu kurang paham, tanya ibunya nggak ngerti. Iya, mau tanya gurunya ya bisa, tapi kurang memahami yang seperti yang di sekolah langsung itu. Kalau dari jauh ya, karena makanya kurang efektif menurut saya. Keterbatasan gitu ya Bu. Iya. Selanjutnya Bu, apa saja sih kendala yang dihadapi pihak sekolah selama penerapan pendidikan karakter pada saat pembelajaran daring berlangsung? Ya, menurut saya sinyal itu Mbak ya, kadang sinyal itu kurang lancar, terutama rumahnya itu yang jauh mungkin nggak punya wifi atau kadang paketannya ya orang tua itu sambat habisnya paketan, walaupun dari sekolah itu ada bantuan sedikit untuk pakai, sehingga menjadi kendala juga. Keterbatasan jaringan juga. Iya. Termasuk waktu pendidikan karakter itu ya kurang maksimal menurut saya. Iya, karena jarak jauh kurang bisa memantau anak. Iya, benar sih Bu. Iya. Ya, selanjutnya boleh ya Bu. Kalau pada saat cara apa sih yang diambil oleh pihak sekolah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Bu? Ya itu menghubungi orang tua Mbak melalui video call gitu. Mungkin anaknya itu contohnya anaknya nggak mengerjakan tugas atau nggak mengumpulkan tugas setelah di rekap oleh guru itu, sehingga dari guru kelas itu menghubungi wali murid itu dengan video call atau melalui WA. Itu kalau orang tuanya sendiri kayak nggak peduli kayak gitu, gimana sih Bu kalau kendalanya itu? Ya kendalanya kadang orang tua nggak peduli ya. Itu gurunya waktu itu bisa menjemput bola, gurunya datang ke rumah. Kalau karena apa? Mungkin dicek ternyata mungkin nggak ada paketannya, rumahnya tidak terjangkau wifi, sehingga untuk biar lebih jelasnya terpaksa dari guru itu berkunjung ke rumah anak tersebut, dilihat anak itu ada apa enggak, kok nggak mengerjakan apa, main-main saja, apa orang tuanya itu kerja sehingga anaknya itu tidak diabaikan, sehingga tugas-tugas itu
tidak terselesaikan di sekolahan, dicek tidak ada, anak nggak ngerjakan. Nah, itu termasuk kelalaian dari orang tua. Itu ternyata ada ya Bu ya. Dan juga banyak kendala seperti itu. Itu gimana sih Bu kalau misalnya pas seorang guru udah berkunjung ke rumahnya ternyata di rumahnya tuh nggak ada gitu, gimana Bu? Nanti orang tuanya juga dicek kemana beradanya. Orang tuanya bekerja di mana, di pasar atau mungkin di kantor, itu bisa menemui di mana orang tua bisa ketemu. Walaupun sistem pandemi itu kan kita juga bisa nggak boleh jarak dekat ya. Iya. Ya kita tetap melaksanakan sesuai dengan aturan, tetap memakai masker, tetap cuci tangan. Yang penting untuk pendidikan anak-anak, sekolah itu bisa sukses, intinya seperti itu. Oke Bu, selanjutnya bagaimana sih Bu respon pendidik, peserta didik dan orang tua terhadap pembelajaran sistem daring saat ini? Responnya untuk daring, kalau orang tua itu banyak yang sambat intinya. Responnya itu banyak yang sambat gini, karena kalau daring kan nggak bisa tatap muka langsung. Orang tua itu banyak mengeluh, terutama siswa-siswa itu kalau mengerjakan apa itu ternyata nggak mengerjakan apa yang diberikan dari sekolahan, dia main-main HP sendiri, sehingga kelalaiannya itu banyak segi negatifnya lah. Pengawasannya juga ya Bu. Apalagi kalau orang tuanya sibuk bekerja. Iya, itu banyak itu kendalanya. Walaupun ibunya nggak sibuk bekerja, kadang ibunya sendiri kurang memahami materi apa yang di anak itu, dia nggak bisa memberi penjelasan yang seperti gurunya, sehingga muridnya itu bingung, gimana sih kok kayak gini, dia ke sekolah juga nggak boleh tanya orang tuanya. Kalau orang tuanya pendidikannya tinggi, kalau orang tuanya pendidikan pas-pasan, dia juga nggak bisa menjawab pertanyaan, sehingga anak itu gimana mau mengerjakan nggak bisa, mau tanya gurunya melalui jarak jauh kurang paham, orang tuanya sendiri juga nggak bisa memberi penjelasan dengan jelas. Nah itu memang kendala yang sangat banyak dihadapi. Nah kalau udah tahu kendala kayak gitu Bu, gimana sih kalau pihak sekolah buat menangani kendala tersebut? Ya akhirnya kemarin itu mengambil langkah dari sekolah ini, akhirnya guru itu berkunjung ke rumah-rumah. Terutama kemarin itu saat ujian kelas 6 itu, setiap 10 anak kan nggak boleh lebih dari 10 anak itu kumpul di salah satu rumah orang tua siapa gitu, menjemput bola, gurunya datang situ menjelaskan terutama matematika. Yang sama. Jadi gurunya digilir, hari ini ke rumah siapa, ada jadwalnya besok ke rumah siapa. Terutama kemarin memang sudah dicoba itu di siswa kelas 6. Alhamdulillah dengan menjemput bola seperti itu, anak-anak senang dan bisa memecahkan masalah yang tadinya itu orang tua sangat sulit untuk memecahkan, sehingga izin ke saya bahwa saya akan menjemput bola Bu untuk anak-anak daring, tapi saya dibatasi ya jangan lebih dari 10 anak. Di sana pun juga tetap prokes anak. Jadi sistemnya itu kayak gimana Bu? Kalau udah dibagi-bagi per kelompok, dibagi per kelompok di rumah masing-masing anak yang rumahnya aman gitu. Jadi sistemnya anak-anak itu rumah yang dekat dengan rumah itu berkelompok sekolah, kayak sistem belajar kelompok itu. Anak-anak ya pakaian bebas, karena kemarin kan saat itu anak-anak gini pinginnya diberi materi dengan gurunya gitu, ya sudah ya, sistemnya anak-anak santai tapi mengenal. Jadi itu dibagi berapa kelompok Bu? Kemarin ada 6 kelompok karena murid kita itu sekitar 67 anak. Jadi dibagi ya masing-masing 10, ada yang 11 atau 12, pokoknya sekitar 10 lebih dikit itu nggak masalah. Alhamdulillah dengan adanya menjemput bola itu hasilnya anak-anak bisa semua, dan apa yang dialami orang tua tadi bisa terpecahkan. Anak-anak juga senang karena sudah hampir 2 tahun mengadakan daring ini. Alhamdulillah terpecahkan masalah itu tadi. Berarti yang sistem pembelajaran tersebut, pembagian kelompok itu berjalan
udah lumayan membaik ya Bu. Iya, Nah itu iya. selama berapa lama ya Bu? Sekitar 6 bulan. Oh 6 bulan Ya berarti. masa pandemik itu. Ya, sebelumnya itu udah dicoba secara daring Iya, daring banyak wali murid yang mengeluh. Oh iya. Setiap kali wali murid mengeluh itu ya tentang itu karena kurang paham anak-anak itu, sehingga dari sekolahan adakan apa ya, gimana caranya supaya anak-anak juga bisa, wali murid juga nggak pusing memikirkan anaknya tadi yang kurang jelas pemahamannya, sehingga dari sekolahan mengadakan rapat sebentar dengan guru-guru, terutama guru kelas 6 karena yang akan ujian itu, sehingga berjalan lancar mengadakan kunjungan ke rumah, visit. Iya. Berarti gurunya juga terbatas Iya, atau dibagi-bagi gitu ya? kebetulan gurunya kelas 6 2 itu dibagi hari ini siapa yang ada 2 jurusan, jadi ada 2 kelompok berjalan sehari itu. Hari Bu guru A ke sini, bu guru B ke sana, jadi bagi tugas, sehingga dari 6 kelompok itu bisa dikerjakan dalam 3 hari. Dari nanti putar lagi, kalau sekarang masalah matematika udah selesai, mungkin masalah yang lain gitu, pokoknya memecahkan masalah materi yang diujikan. Jadi ya nggak hanya matematika saja. Berarti itu dari kelas 1, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu? Tapi kemarin tuh saya coba kelas 6 dulu. Kalau yang kelas kecil kemarin nggak berani karena sangat rawan sekali untuk anak kecil, karena ya, untuk kelas 6 saja yang saya coba untuk daring, tapi untuk menjemput bola tadi gurunya datang ke rumah. Seperti itu. Kalau itu kan hanya kelas 6 ya Bu? Iya. Nah kalau pemecahan dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kayak gimana? Ya kelas masih tetap daring karena itu kan masih dilarang. Oh, iya. Masih dilarang untuk kumpul-kumpul, tapi kelas 6 itu karena menghadapi ujian yang itu kan ada batas maksimal dan minimal untuk kumpul-kumpul itu 10 anak. Tapi yang penting kita juga tetap prokes, tidak melanggar aturan, dan itu pun juga nggak menyalahi aturan, sehingga program kita bisa lancar lah untuk mengatasi masalah Ya, itu. berarti cuma yang diuji coba itu awalnya cuma kelas 6 ya. Iya. Nah kalau misalnya ada anak kelas 4 nih Bu yang kurang mengerti gitu, Iya. itu gimana? Kalau kelas 4 kurang mengerti itu Iya. memang kemarin tetap daring, tapi dari gurunya sendiri penjelasannya ke masing-masing pribadi. Oh di Japri sendiri. Iya, di sendiri-sendiri. Japri ke gurunya pakai video call dijelaskan. Kalau respon anak tersebut yang telah dijapri sendiri-sendiri, Ya, kayak akhirnya ya lebih paham, bukan umum itu, mungkin kalau umum kan anak kurang paham, sehingga yang dijapri langsung ke gurunya, Pak mau kurang jelas ini, juga dilayan dengan guru-guru itu, hasilnya ya lebih baiklah daripada yang umum tadi. Itu adalah jalan yang terakhir untuk yang tidak boleh tatap muka. Nah, ada nggak sih Bu kayak ada anak ini salah satu peserta didik yang nggak memahami pelajaran, tapi setelah dijapri itu sama sekali nggak ada orangnya gitu, ada nggak sih Bu? Dijapri tapi nggak ada orangnya. Iya, kayak nggak respon gitu. Oh, kebetulan enggak Mbak ya, karena kan kerjasama dengan orang tua. Jadi selama kalau kurang paham itu orang tua juga mengikuti, maksudnya mendampingi. Kita sosialisasinya juga kepada orang tua juga. Jadi kalau anak itu nggak ngerjakan tugas, itu gurunya itu mencari nomor HP orang tuanya. Kenapa sampai sore jam sekian harus batas akhirnya kok anak ini belum mengerjakan? Ternyata HP-nya itu cuma 1, gantian sama orang tuanya. Oh, iya. Orang tuanya kerja belum pulang, ya kita maklum, ya sudah, tapi nanti batas akhirnya mama jam 7 malam, orang tuanya kan udah pulang. HP yang dikerjakan tadi kan masih dibawa kerja orang tuanya. Nah, akhirnya setelah orang tuanya ini Pak, kalau sudah yang selesai kerja, untuk tugasnya anak-anak itu tolong itu diberikan ke anaknya, ini tadi belum mengumpulkan bapak atau ibunya. Akhirnya dengan didampingi orang tua, alhamdulillah
semua tugas anak-anak bisa berjalan lancar. Tetap ya peran orang tua itu Iya, lebih penting iya ya, Mbak. memang apalagi daring itu Daring. sangat peran orang tua sangat diperlukan. Justru waktu daring itu guru juga kerja, tapi yang paling aktif itu justru orang tua. Makanya banyak orang tua yang mengeluh, ternyata jadi guru itu sulit. Kenapa sulitnya? Saya itu anak satu saja seperti ini, apalagi bu gurunya anak 30, merasakan anak yang ini A, B, C ini macam-macam. Loh, makanya Bapak Ibu, guru itu jangan diremehkan. Kadang-kadang jangan mulai berapa sekolahan, padahal untuk mendidik anak itu tidak semudah itu. Dia anak satu saja kadang ngurus, anak saya akhirnya maka anak itu dikebloki. Itu kan nulis jangan gitu bu, anak jangan dikeras. Untuk memberi pelajaran itu dengan kasih sayang, sehingga pelajaran bisa masuk. Karena guru di sekolah ini adalah orang tua yang kedua setelah dari bapak ibu di rumah. Makanya di sekolah ini guru-guru ke anak-anak itu berilah dengan kasih sayang, sehingga ilmunya ya bisa masuk, bisa diterima. Kita merangkul anak, menyayangi anak, sehingga alhamdulillah di SD sini muridnya paralel semua, kelas 1 sampai kelas 6, sampai tempatnya itu sampai penuh. Yang penting semua berjalan lancar, nggak ada masalah. Nah, setelah SD 2 ini kan sudah mulai new normal lagi kembali ya. Nah, apakah protokol kesehatannya sudah diterapkan secara maksimal di SD? Sudah, kebetulan sudah semua itu dilaksanakan. Contohnya pakai masker semuanya. Kebetulan juga diberikan gratis dari sekolah maskernya. Nanti sekolah harus pakai masker. Pakai masker. Jadi ini tadi mungkin Mbak tahu kalau anak-anak seragamnya batik oranye ya, itu dari sekolah juga disiapkan masker warnanya oranye jadi seragam. Jadi ada tulisannya SDN 2 Artimulyo. Kemudian juga cuci tangan semua di depan kelas ada. Kemudian hand sanitizer juga sudah siap. Untuk termogan juga ada. Termasuk atur jarak. Atur jarak ini kan satu bangku satu anak, waktu itu kan 50% masuk, 50% untuk gantian masuk, itu belum boleh 100%, sehingga semua sudah dilaksanakan. Ya itu ternyata udah melakukan high Sudah. Ibu, kalau bagaimana pembagian setiap minggunya pada kedua metode tersebut? Pembelajaran daring dan jadi 50% itu daring, 50% tatap muka. Itu pembagiannya tiap anak itu 3 kali masuk dalam seminggu. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini, Sama-sama. sudah mengganggu waktu Ibu. Saya juga terima kasih, nggak bisa bantu apa-apa, semoga lancar, nggak ada halangan apapun. Penerapan pendidikan karakter di era pandemi COVID-19 di SDN 2 Andi Mulyo saat ini sudah berjalan dengan semestinya. Berbagai upaya yang dilakukan agar peserta didik dapat menerapkan betapa pentingnya sebuah karakter dalam diri seseorang. Rintangan pasti ada, namun percaya saja jalan keluar juga pasti ada. Ketika kita semua berharap semoga pandemi COVID-19 ini di negeri ini cepat berlalu dan sistem pendidikan di negeri ini cepat kembali normal. Saya Dersi Nurdewi dari Rantau TV mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.